Nasib pilu dialami seorang murid sekolah dasar negeri di Samarinda, Kalimantan Timur. Ia diduga diusir oleh gurunya dari ruang kelas saat ujian berlangsung pada Selasa 31 Mei 2022. Pada Selasa 31 Mei 2022 pagi, murid SD Negeri 2 Samarinda sedang melangsungkan ujian kenaikan kelas tatap muka di sekolah. Musdalifah datang ke SD itu untuk ujian. Dia masuk di ruang kelas 3. Rupanya baru kali ini Musdalifah ke sekolah setelah dibukanya pembelajaran tatap muka. Sebelumnya saat belajar online, dia jarang ikut pelajaran karena tak punya ponsel. Ada ponsel bekas yang digunakan tetapi sering rusak, sehingga tak efektif belajar. Karena diminta pulang, Musdalifah keluar kelas dan tak ikut ujian. Saat keluar kelas, ia dibully oleh murid lain dengan teriakan. Murid itu berjalan menuju pinggir jalan depan sekolah lalu menangis sambil memeluk tasnya. Musdalifah dan adiknya Merlin 9 tahun merupakan anak piatu. Keduanya ditinggal ibunya sejak 3 tahun lalu, sementara ayahnya dipenjara karena terjerat kasus pidana. Akhirnya dia dan adiknya tinggal bersama tantenya Siti Manuwatah, 37 tahun di sebuah rumah kayu sederhana di Jalan Pangeran Bendahara, Gang Pertenunan, RT 2 Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda, Seberang. Kejadian itu mengundang simpati banyak pihak. Kini murid bernama Musdalifah 10 tahun itu pun banjir bantuan. Dia mendapatkan bantuan ponsel, beasiswa, uang tunai, hingga rehab rumah. Pak, gimana nih Pak, pesan apa yang mau disampaikan dan apa harapan pemerintah kota sendiri dengan kejadian ini? Ya, saya dari tadi pagi berusaha menimbang-nimbang, membaca berita, kesannya itu kan seolah-olah Ibu Risna ini begitu tega mengusir seorang anak yang kurang mampu dari sekolah. Ternyata tidak seperti yang ada di berita. Saya lalu sebagai wali kota harus tentu mengetahui betul titik masalahnya. Kalau saya misalnya ingin mencari popularitas, melakukan tindakan-tindakan populis, tentu bisa berefek tidak adil bagi salah satu di antara dua pihak. Dan untung saya bisa turun langsung. Begitu tidak fairnya jika saya langsung kemudian tersulut emosi, misalnya tidak mengetahui duduk perkara, lantas saya memberi sanksi tegas kepada Ibu Risna, kepala sekolah maupun pihak Diknas. Nah, kita juga perlu tahu bahwa gurunya juga dari keluarga yang tidak mampu juga. Jadi sama-sama kita mencari solusinya. Dan alhamdulillah semua sekarang sudah selesai masalahnya. Mereka sudah saling memaafkan dari mediasi hari ini atas kesalahpahaman ini. Jadi saya mohon kepada teman-teman media, hari ini adalah hari terakhir kita mempertentangkan dua kenyataan yang sesungguhnya teman-teman lihat secara langsung sendiri di lapangan, dan mudah-mudahan kontroversi kegaduhan pada hari ini telah berakhir. Dan harapan saya pemerintah terus bisa bersama dengan warga, dan kami berkomitmen terhadap warga yang tidak mampu. Doakan pemerintah Kota Samarinda terus bisa menjaga komitmen ini di masa-masa kini dan yang akan datang.